Sebelum kita memulai wawancara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa dipimpin oleh teman saya Voice. Oke, mari kita satu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan wawancara tugas WDK kami Tuhan. Engkau berkati apa yang kami akan tanyakan nanti, dan Engkau berkati juga jaringan-jaringan kami Tuhan, agar bisa lancar semua Tuhan, dan bisa selesai dengan aman. Terima kasih ya Tuhan, hanya doa kami dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk teman saya Voice. Baik dok, saya mewakili teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Uli. Dokter boleh perkenalkan nama secara singkat, nama, lulusan tahun berapa, dan dinas di mana? Oke, selamat malam adik-adik. Perkenalkan, saya nama Jovan. Dinasnya untuk sementara di RST Latumeto Ambon. Lulusan tahun berapa dok, kalau boleh tahu? Untuk lulusannya, lulus tahun 2020. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Oke, baik dokter, kita mulai ke pertanyaan pertama, yaitu menurut dokter, apa itu psikosomatis? Oke, ini untuk definisi itu psikosomatis itu merupakan keluhan fisik yang adik-adik bisa rasakan karena pikiran dan emosi yang negatif yang muncul dalam adik-adik dumpung pikiran. Psikosomatis ini bisa muncul tuh berupa kepala sakit, kemudian nyeri pada ulu hati, bisa sampai mual dan muntah. Adapun gejala-gejala yang dapat memburuk itu sampai nanti bisa terjadinya jantung berdebar, kemudian diare, bahkan bisa muncul jerawat-jerawat itu. Jadi keluhan-keluhannya itu muncul karena adik-adik dong bisa kena stres ataupun karena tekanan dari lingkungan sekitar. Pertanyaan yang kedua, menurut dokter, contoh psikosomatis itu seperti apa? Ya, contoh yang paling gampang itu untuk gangguan psikosomatis ini, contohnya kayak mau menghadapi ujian nasional, atau adik-adik dong mau melakukan presentasi di hadapan banyak orang. Di situ nanti akan timbul kecemasan, kemudian stres kalau tidak bisa berbicara di depan orang banyak, atau stres karena kepikiran lulus atau tidak pada ujian nasional kan. Itu faktor-faktor atau etiologi yang bisa menyebabkan psikosomatis. Nanti dari etiologi itu akan timbul adik-adik dong keluhan kayak nyeri ulu hati, kemudian bisa sampai timbul penyakit-penyakit kulit kayak ada timbulnya jerawat. Itu tuh contoh dari gangguan psikosomatis ini sendiri. Itu. Baik, terima kasih untuk jawaban dokter. Mungkin dari teman yang lain ada yang mau ditambahin? Baik, jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dokter sudah menyempatkan waktu. Oke, mari kita tutup di dalam doa yang dipimpin oleh teman saya Kansa. Baik, Kak Dokter dan juga teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk melakukan wawancara terkait psikosomatis. Kiranya materi ini dapat kami terima dengan baik dari pemahaman Kak Dokter ini, kiranya dapat kami mengerti dalam pembelajaran kami. Kiranya Engkau memampukan kami dan Engkau juga
membantu kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah membantu kami dalam sesi wawancara hari ini. Dalam anak-Mu, Tuhan Yesus kami, haleluya, amin. Ya, sama-sama. Nanti kalau masih kurang, boleh tanya kembali. Oke? Baik, terima kasih dok. Ya. Oke, baik. Shalom, Kak. Shalom. Tere boleh pimpin dalam doa. Baik, Kak, saya mewakili teman-teman saya. Izin perkenalkan, nama saya Uli. Kakak boleh perkenalan nggak? Nama, jurusan, dan lulusan tahun berapa? Boleh. Selamat malam semuanya. Saya panggil teman-teman lah ya, karena nanti kalau Tuhan berkehendak, teman-teman menyelesaikan pendidikan teman-teman di FON, kita bakalan partner nanti di Shalom Hospital Group. Perkenalkan seperti nama user saya, nama saya Febrina Ruhulesin, teman-teman boleh panggil Ebi, Febrina juga boleh. Saya alumni FON tahun 2017, sudah lulus, sekarang penempatan di Surgery Clinic Siloam Hospital Lipo Village Gedung A. Jadi kalau teman-teman nanti dapat kesempatan untuk klinik di Poli Bedah, itu nanti akan ketemu sama saya di situ. Oke, baik. Terima kasih, Kak Egi. Sekarang kami ada pertanyaan dari tugas alama, yaitu UDK. Dua pertanyaan, Kak. Pertanyaan pertama, menurut Kakak, apa itu psikosomatis? Ini satu pertanyaan jawab gitu ya? Iya, Kak. Oke. Jadi review nih, jadi review pelajaran waktu kuliah ya teman-teman. Mungkin tidak bakalan kita bahas detail, tapi kalau teman-teman tanya tentang psikosomatis, yang saya ingat dan saya ketahui lah ya, apa itu gangguan psikosomatis? Sebenarnya itu lebih ke keluhan secara fisik yang dialami oleh kita ya, atau dialami oleh seseorang gitu, tanpa penyebab yang pasti gitu istilahnya teman-teman. Dia kayak ya muncul aja gitu, tapi tanpa alasan medis yang jelas gitu. Ya singkatnya gini, kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, tapi kalau misalnya ya kita sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi berasa ada apa-apa gitu singkatnya untuk gangguan psikosomatis yang menurut yang saya ketahui lah gitu teman-teman. Baik, atas penjelasannya. Berarti psikosomatis itu tentang kepercayaan spiritual gitu, Kak? Banyak ya teman-teman, psikosomatis itu bukan cuma soal spiritual gitu, banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang itu punya gangguan psikosomatis gitu, karena kan balik lagi kita nggak berbicara soal spiritual seseorang aja gitu kan. Ketika kamu melihat seseorang gitu ya, melihat manusia gitu ya, especially buat nanti teman-teman yang mungkin soon to be nurse gitu, turun ke lapangan teman-teman lihat pasien itu nggak bicara soal spiritual dianya aja, tapi kan kita belajar holistik ya teman-teman. Bisa aja dari aspek holistik itu mempengaruhi psikosomatisnya seseorang gitu teman-teman. Jadi tidak berpatok cuman pada spiritualnya aja. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Kakak contoh psikomatis itu seperti apa? Contoh psikosomatis, mungkin teman-teman
kita lebih detail lah ya, maksudnya lebih detail ke teman-teman mewawancarai saya sebagai perawat tentang psikosomatis. Mungkin saya akan ambil contoh di uh, kehidupan sehari-hari saya menjadi seorang perawat gitu teman-teman ya. Kalau kita mau lihat kenapa sih seseorang bisa kena gangguan psikosomatis ini gitu, kita harus tahu adanya respon gitu ya teman-teman. Ketika kamu menerima sesuatu, ada respon pikiran baik negatif maupun negatif gitu teman-teman. Sehingga kalau misalnya teman-teman tanya contohnya itu seperti apa? Ambil contoh nih teman-teman, saya gitu ya. Saya sebagai perawat ditempatkan di poli bedah gitu ya. Oh, poli doang gitu istilahnya. Kayak teman-teman pikir kakak mah cuman di OPD doang, tapi nggak sekadar teman-teman lihat hanya OPD dalam tanda kutip ya teman-teman. Banyak gitu teman-teman pressure yang teman-teman yang saya alamin gitu istilahnya. Yang saya alamin di kehidupan pekerjaan saya gitu. Kita berhadapan bukan cuma antara pasien dengan perawat gitu, saya dengan pasien gitu, tapi kita berhadapan dengan partner kerja yang lain ya. Ambil contoh, kita berhadapan langsung dengan dokter spesialis. Kalau di OPD gitu ya teman-teman, poliklinik gitu kan, kita mendampingi dokter spesialis secara langsung. Itu adalah satu pressure tersendiri. Kemudian bukan hanya itu, ketika saya sudah ada di lapangan, itu bukan tentang saya dan pasien, tapi tentang dokter, tentang teman-teman di laboratorium dan partner kerja yang lain, bahkan dengan keluarga pasien gitu teman-teman. Pressure seperti ini, kalau misalnya saya pribadi tidak mengambil suatu coping stress yang baik gitu istilahnya teman-teman, saya bawa pulang, saya bawa beban, saya bawa pikiran gitu istilahnya, sehingga efek-efek gejala-gejala psikosomatis yang sebenarnya nggak ada gitu itu bisa muncul gitu. Apakah saya mengalami itu? Jujur, awal-awal saya masuk ke kehidupan pekerjaan saya sebagai seorang perawat, saya mengalami hal-hal seperti itu gitu kan. Wah, banyak beban kerja, belum lagi ketika teman-teman masuk ke dalam lingkup Siloam Hospital Group gitu ya teman-teman, kamu udah hanya stuck di situ aja. Ilmu kamu udah hanya stuck di tiap bulan itu ada e-learning, tiap minggu ada case study, kamu difasilitasi oleh pelatihan, research dan lain-lain, dan itu membantu secara tidak langsung mewajibkan kamu buat mengikuti hal-hal tersebut. Karena balik lagi, kamu di kalau kayak saya kan di international hospital ya teman-teman, dan akan banyak akreditasi ke depan, dan dimana di situ nggak hanya melibatkan manajemen dan staffnya, tapi melibatkan kita kan. Nah, contoh-contoh seperti itu, maksudnya pressure seperti itu yang membuat kita kadang kalau nggak baik penanganannya, atau kita sebut biasanya coping stress ya teman-teman. Kalau coping stressnya nggak bagus, bawa pikiran, bisa aja gangguan-gangguan psikosomatis itu muncul. Kayak akhirnya jadi gampang, jadi kurang tidur, konsentrasi jadi lebih menurun, yang harusnya saya pikir saya baik-baik aja, tapi kok kayak perut saya nggak enak, maksudnya kayak aduh mual muntah kemana-mana, palpitasi gitu ya, nafas jadi lebih cepat, atau mungkin jadi sesak nafas gitu istilahnya. Jadi contoh, kalau yang bisa saya kasih contoh ke teman-teman lah ya, maksudnya dengan kehidupan saya kurang lebih sih seperti itu gitu teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Berarti contoh psikosomatis itu terhadap tubuh dan jiwa seperti itu Kak? Ya, bisa aja terhadap kalau teman-teman cari tahu ya, ini kayaknya saya pernah ingat gitu ya. Psikosomatis itu kita bagi menjadi dua kosakata gitu ya. Ada yang namanya psike yang artinya pikiran, dan juga soma yang artinya tubuh. Itu betul kalau misalnya kamu bilang bahwa apakah itu menyangkut pikiran dan tubuh dan jiwa gitu. Itu ya. Tadi sorry apa tadi? Tubuh dan jiwa Kak. Ya, tubuh dan jiwa kan, betul. Nah, maksudnya secara tidak langsung itu mempengaruhi dong, maksudnya
ketika kamu pikiran kamu dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, ya tubuh kamu juga akan mengikuti gitu istilahnya. Baik, terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan oleh Kakak. Sebelum kita menutup wawancara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman saya, Tari. Tari. Baik. Mungkin jaringan saya kurang stabil. Suara saya terdapat. Kedengaran tadi. Terdengar ya? Oke, sebelum kita menutup ini, mari kita bersatu dalam terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan bisa menyelesaikan wawancara kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesediaan yang kau berkati setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang akan dilakukannya setelah itu. Tuhan, terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Mungkin Tuhan dari kiranya Tuhan yang jadi segala apapun yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini dalam singkat kami meminta di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Banyak ya Kak. Thank you. Semangat semuanya. Hati. Terima kasih juga. Terima kasih Kak. Shalom, kami dari kelompok 9 akan memberi tanggapan mengenai wawancara yang kami lakukan sebelumnya. Perkenalkan, saya Teresia. Tanggapan saya mengenai psikosomatis dalam dunia kesehatan adalah sangat berhubungan dengan natur konstitusional dengan cara pandang dikotomi, di mana seperti yang dijelaskan oleh dokter dan perawat, bahwa tubuh dan jiwa atau mental saling berpengaruh satu dengan yang lain. Seperti yang dicontohkan, jika kita terlalu khawatir atau cemas akan berdampak pada tubuh kita, di mana kita akan merasakan mual, sakit perut, atau jantung yang berdebar. Maka cara pandang kedua sangat tepat dengan kehidupan nyata kita. Terima kasih. Saya Uli Septiani Menggaul. Menurut tanggapan saya, psikosomatis adalah interaksi yang terjadi antara pikiran dan tubuh yang memiliki arti keadaan emosional dan psikologi yang dapat memengaruhi seorang dalam kesehatan fisiknya. Contoh dari psikosomatis ini adalah cemas, stres, atau pusing. Ini dapat terjadi karena emosional yang terganggu sehingga dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang maupun jiwanya. Terima kasih. Saya Welna Firatumuri. Jadi dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh dokter dan perawat yang kami wawancarai, saya dapat mengetahui bahwa psikosomatis itu merupakan keluhan fisik yang kita rasakan tanpa memiliki penyebab yang pasti. Psikosomatis merespon akan pikiran yang negatif ataupun yang positif.
Saat kita tidak dapat mengontrol stres yang kita alami, maka hal tersebut dapat menjadi beban bagi tubuh serta pikiran kita. Psikosomatis juga berhubungan dengan natur konstitusional karena jiwa, raga, serta roh saling berhubungan jika kita stres. Gangguan-gangguan psikosomatis juga akan terjadi seperti kurang tidur, sesak nafas, hingga mual dan juga muntah. Kenalkan, nama saya Tritita Niswantari Hareva. Jadi tanggapan saya terhadap psikosomatis itu di mana adanya keluhan secara fisik yang disebabkan oleh pikiran kita sendiri, sehingga adanya gejala yang berupa seperti pusing, mual, jantung berdebar dan juga tremor. Dan kondisi seperti ini sering dialami oleh para remaja dan termasuk saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fanya Karisa Hatu dan ini adalah tanggapan saya tentang psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah keluhan yang akan terjadi ketika tubuh kita mengalami stres yang berlebih. Keluhan fisik terhadap stres yang berlebih yang akan kita alami. Psikosomatis itu ada beberapa keluhan yang akan terjadi pada tubuh kita, ialah sesak nafas, mual muntah, rasa takut yang akan datang ketika kita melakukan sesuatu, jantung berdebar-debar, dan juga kita pasti untuk remaja yang sekarang kalau stres itu pasti akan banyak sekali muncul jerawat di wajah. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, saya Tirmakasa Putri. Berdasarkan wawancara kemarin, psikosomatis dan natur konstitusional sangat berhubungan, di mana tubuh dan jiwa saling berhubungan. Saat kita merasa tertekan, stres atau depresi, tubuh akan merespon dengan jantung berdebar-debar, mual muntah, atau gerakan peristaltik. Saat kita menerima hal-hal yang negatif atau pikiran-pikiran yang negatif, maka tubuh juga akan merespon dengan hal-hal yang negatif seperti gangguan tadi. Dan di saat kita menerima pikiran-pikiran yang positif, maka tubuh juga akan merespon dengan hal-hal yang positif pula. Maka oleh sebab itu mereka dikatakan saling berhubungan, seperti natur konstitusional yang diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Voice Elizabeth Magigawe. Di sini saya akan menjelaskan psikosomatis adalah Psikosomatis adalah hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau fisik yang disebabkan oleh rasa stres, takut, dan cemas yang berlebihan dalam gejala emosi, dan merasa kekhawatiran secara berlebihan. Meskipun mengalami gejala fisik yang ringan, gejala psikosomatis biasanya muncul akibat yang itu tadi, yaitu stres, beban pikiran yang berat, dan berada di bawah tekanan. Terima kasih. Psikosomatis mengacu pada interaksi antara pikiran, perasaan, dan kondisi tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Pendekatan psikosomatis seringkali melibatkan pemahaman akan hubungan antara iman, pikiran, dan tubuh sebagai suatu kesatuan yang kompleks. Dalam dunia kesehatan, pemahaman terhadap aspek psikosomatis sangat penting. Pelayanan dalam dunia kesehatan perlu mampu melihat pasien secara holistik, termasuk aspek psikologis dan spiritualnya, untuk memberikan perawatan yang efektif dan holistik. Audio Jungle.